Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Matnur, kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan latar belakang reformasi di Indonesia. Peristiwa reformasi di Indonesia terjadi tahun 1998. Terjadi karena banyak hal atau faktor. Di antaranya adalah krisis moneter. Krisis moneter yang terjadi di Asia. Krisis moneter terjadi di Asia menyebar ke negara-negara Asia. Di antaranya adalah Thailand, Malaysia, Korea Selatan, kemudian Indonesia. Dan dari hal tersebut, atas terjadinya krisis moneter, pemerintah atas banyak melakukan KKN. Dan dari hal tersebut berdampak kepada masyarakat, di mana kemiskinan meningkat dan kesenjangan sosial makin terlihat. Dan dari banyak hal yang terjadi, semakin masyarakat mendesak Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden. Dan puncaknya pada tanggal 14 Mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta. Di dalam buku LKS, latar belakang terjadinya reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Lahirnya reformasi di Indonesia tahun 1998 disebabkan pemerintah Orde Baru berjalan secara otoriter dan sentralistik. Disebabkan memberikan karena tidak memberikan ruang demokrasi dan kebebasan rakyat berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Dengan demikian, era demokrasi adalah era bangsa Indonesia melakukan perubahan-perubahan yang mendasar pada kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dalam hal ini, bertujuan untuk pertama, perekonomian Indonesia menjadi kuat secara fundamental. Kemudian, kemiskinan penderitaan rakyat ditangani secara langsung oleh pemerintah. Kemudian, kehidupan berdemokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat ditegakkan dalam lingkup dunia politik. Kemudian ada hak-hak manusia dihormati dan dibela. Kemudian kehidupan beragama di antara umat beragama berjalan secara rukun, wajar, dan dialogis. Adapun latar belakang terjadinya peristiwa reformasi 1998, krisis moneter. Tadi yang kita sebutkan adalah krisis moneter, latar belakangnya. Kemudian di sini ada juga krisis politik. Di sini ada krisis hukum, krisis kepercayaan, krisis sosial. Itu adalah latar belakang terjadinya peristiwa reformasi. Bagian dari faktor-faktor reformasi yang terjadi selain moneter. Saya tidak akan menjelaskan yang lainnya, karena ini sangat panjang sekali guys. Jadi saya akan ambil inti. Tadi kita sudah membahas krisis moneter, kemudian kita akan membahas tentang krisis politik, tapi saya akan memberikan secara intinya saja. Krisis politik, di mana dalam tanda kutip masyarakat sudah menganggap politik di Indonesia atau pemerintah sudah rusak. Itu dia. Selanjutnya adalah krisis hukum. Intinya adalah dalam krisis hukum ini yang saya baca, krisis hukum di mana kehakiman itu di bawah legislatif. Kemudian keadilan itu hanya berpihak kepada orang yang berkuasa atau hanya penguasa. Kemudian krisis kepercayaan. Inti dari krisis kepercayaan ini tersendiri adalah di mana masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah. Selanjutnya adalah krisis sosial. Krisis sosial, banyak sekali kesenjangan yang terjadi dari sosial. Kemudian kemiskinan yang semakin meningkat dan permasalahan sosial yang terjadi pada masanya. Tuntutan reformasi. Di sini ada beberapa tuntutan yang diberikan. Yang pertama adalah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian penghapusan doktrin dui fungsi ABRI. Kemudian ada penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang singkat adalah KKN. Kemudian ada desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, otonomi daerah.
atau desentralisasi. Kemudian ada mewujudkan kebebasan pers, kemudian ada mewujudkan kehidupan demokrasi. Setelah itu mungkin hanya itu saja yang bisa saya berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.